Adinda bilang aja ya atau maksud ya. Farhan, Aulia, Ayunda, Eiza, Mahesa, Abiza, Abian, ya, Salman, ya. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita sudah banyak diberi kesehatan. Cara bersyukur adalah dengan belajar yang rajin. Oke, biar tambah semangat, kita belajar singkat. Yuk, berdiri. Ya. Tepuk semangat. Ulangi lagi ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik ya anak, pada pertemuan lalu kita sudah membahas teks apa? Deskripsi. Nah, teks deskripsi itu apa? Coba yang masih ingat teks deskripsi. Ayo, apa itu teks deskripsi? Teks yang menggambarkan suatu objek. Oke. Terus teks deskripsi itu menggambarkan objek. Kemarin objek yang digambarkan apa? Yang di pelajaran bab 1 tentang bertema tentang keluarga. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar masih ada hubungannya dengan objek. Objek apa itu objek? Benda tempat yang ada di sekitar kita. Dan kita hari ini masih ada hubungannya dengan objek. Kita akan belajar bab 2 ya, yaitu memahami teks prosedur ya, teks prosedur. Silakan siapa yang tahu dulu apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Baik, pelajaran kita hari ini tujuan belajar kita hari ini yaitu memahami teks prosedur dengan pokok pembahasan yaitu mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Pokok bahasanya itu ada di LPS kalian. Silahkan dibuka di bab 2. Oke, kita buka bersama yuk. Baik anak-anak, seperti yang Bapak bilang tadi, tujuan belajar kita adalah mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Teks prosedur itu apa dan bagaimana cara mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur ada di tugas kalian di bab 2. Silakan kalian buka dan kalian baca. Yang pertama, literasi membaca teks prosedur, yaitu halaman 24, 25 sampai 26. Ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca. Abizar jangan bengong, baca. Ya Pak. Salman jangan tidur, masih pagi, semangat. Saya Pak ya. Ya. Selesai membacanya? Berarti kalian nanti sudah dapat gambaran tentang apa itu teks eksposisi. Nah, biar kalian lebih paham lagi apa itu teks eksposisi, kita sekarang ke ruang media. Kita akan upload tentang pembelajaran teks eksposisi ini supaya kalian lebih jelas lagi. Ayo kita ke sana berangkat. Anak-anak kita start videonya. Tolong diperhatikan, nanti akan ada pertanyaan setelah menonton ya, dan akan dapat nilai ya.
Baik anak-anak, kita sekarang tonton teks prosedur kelas 9. Yang ini ya, kita lihat. Silakan disimak. Pokemon. Oke, masih iklan, kita lihat lewati. Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini kita masuk bab baru, bab 2, teks prosedur. Submaterinya adalah pengertian, ciri, dan struktur teks prosedur. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Ya, kita simak bersama. Sebelum kita mengetahui pengertian teks prosedur, lalu apa itu kata prosedur? Prosedur menurut KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa urutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri teks prosedur yang pertama ada terdapat informasi langkah-langkah membuat Ya, ada atau melakukan langkah-langkahnya sesuatu. untuk melakukan Yang sesuatu. kedua ada terdapat aturan dalam Ada hal atau aturannya. kegiatan bisa berupa batasan maksimal minimal terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Dan yang ketiga Ada kalimat menggunakan imperatif. imperatif Imperatif itu kalimat perintah. kebahasaan lain yang akan dibahas di materi kebahasaan berikutnya. Nah, itulah struktur teks prosedur. Ya, alhamdulillah itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari menulis. Semoga bermanfaat ya. Jika ada Baik, sudah selesai dan sekarang Bapak akan memberikan asesmen atau pertanyaan-pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat nilai. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video tentang teks prosedur. Sekarang Bapak memiliki 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat nilai ya. Pertanyaan pertama sambil mendengar langsung. Siapa yang tahu dan bisa menjelaskan apa itu teks prosedur? Siapa yang bisa? Bapak tulis nih. Ya, oke. Adinda, apa Adinda? Teks prosedur merupakan teks berisi instruksi langkah demi langkah tentang cara membuat, menggunakan atau menyelesaikan sesuatu. Teks prosedur menggunakan bahasa yang berbentuk memandu membaca melakukan langkah demi langkah dengan benar. Oke, 100 ya buat Adinda. Tepuk tangan dong buat Adinda. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjelaskan tentang struktur dari teks prosedur itu? Strukturnya ada 5 kan ya? Apa, Maesa? Ada judul. Ada judul 1, yang kedua apa itu? Tujuan. Tujuan. Ketiga Alat dan bahan. alat dan bahan. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Dan penutup. Oke, tepuk tangan buat Maesa 100. Oke, lanjut. Bapak ingin pertanyaan terakhir nih. Baik, kalau sudah anak-anak, terima kasih. Pertanyaan Bapak 3 sudah terjawab semua, berarti kalian memperhatikan. Nah, sekarang saatnya, kalau tadi kita itu tahap memahami ya. Sekarang kalian tahap mengaplikasi ya. Oke, menerapkan apa yang sudah Bapak jelaskan, apa yang sudah video jelaskan. Sekarang Bapak bagi 2 kelompok ya, 2 kelompok. Nah, kelompok itu nanti ada tugasnya. Sekarang Bapak matikan suaranya dulu. Ya, baik. Tadi kalian sudah paham sekali tentang teks prosedur. Nah, pelajaran kita tadi apa tujuannya? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Teks cerpen kalian sudah tahu kan? Teks apa itu? Teks yang berupa cerita pendek. Ada tokohnya, ada dialog-dialognya, ya kan? Nah, kok bisa Pak teks cerpen dijadikan teks prosedur? Bisa. Karena dalam teks cerpen itu ternyata ada teks cerpen itu yang bagian-bagian dari cerpen itu menyatakan alat dan bahan.
ada yang menyatakan cara-cara membuat sesuatu. Nah itu berarti di dalam teks cerpen itu terselip teks apa? Prosedur. Nah tugas kalian itu nanti kalian Bapak tugasi mengubah teks cerpen yang di dalamnya itu berupa cerita, tapi di dalamnya itu kalau kalian amati itu ada alat dan bahan, tujuan. Nah, kalian mengubahnya menjadi teks prosedur. Berarti apa? Judul dulu. Judulnya misalnya teks prosedur. Cara membuat nasi goreng. Terus setelah yang itu apa ya? Setelah judul. 1. Tujuan. Kalau membuat nasi goreng berarti tujuannya apa? Cara membuat nasi goreng yang enak untuk 3 porsi atau cara membuat nasi goreng spesial. Kemudian berikutnya apa? Setelah tujuan. Tadi apa Pak Hesa? Setelah tujuan. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat itu apa? Bedanya apa alat dan bahan? Alat itu untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan bahan-bahan untuk dibuat sesuatu. Bahan itu misalnya nasi, ya kan? Tomat, telur, kalau nasi goreng. Kalau alat centongnya, panci, kompor ya, Paisner semuanya. Ya, terus langkah-langkahnya urut atau boleh acak? Urut. Kalau nanti kenapa tidak boleh acak? Kalau acak tidak enak dan bisa jadi tidak jadi ya itu. Baik. Kalau sudah silakan kelompok Bapak beri nama anak putri. Ini ada 2 kelompok, anak putri, kelompok 1 anak putra, kelompok 2. Tugasnya adalah yaitu buka yuk. Ada tugasnya sudah ada tuh di LKS. 25 Pak. 25 dan 2an. Nah, bacaannya teks cerpennya ada di halaman 25 sampai 26. Pertanyaannya ada di halaman 26, yaitu nomor langsung dikerjakan ya dari nomor 1 sampai 5. Nomor 1 itu hanya disuruh membaca ya. Kalian jawab kelompok kami sudah membaca teks cerpen. Nomor 2, tuliskan alat dan bahan. Kalian tulis alat dan bahan yang ada dalam cerpen. Ubah paragraf cerpen menjadi langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Ya, urut 1, 2, 3. Terus judulnya ya, tuliskan judul bagian pembuka dan penutup. Oh, ditulis lagi dari judul bagian pembuka berarti tujuan alat dan bahan. Terus yang terakhir kesimpulan. Baik, silakan kalian bekerja satu kelompok, satu buku tulis. Yuk, silakan dikerjakan. Pak, tugas yang ini kan ya? Iya. Iya, benar. Baik anak-anak, sekarang sudah selesai tugasnya, waktunya presentasi. Kelompok 1 nanti akan presentasi diwakili oleh Aulia, dan nanti kelompok 2, kelompok putra menanggapi apa yang disampaikan oleh Aulia. Untuk itu, Bapak persilakan kepada Aulia melaporkan hasil presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul kotak pensil. Alat dan bahan: karton bekas, gunting, pentembak, penggaris, pensil, spidol, warna-warni, dan hiasan dekorasi seperti pita, manik-manik, dan kancing. Langkah-langkah: pertama, mengukur dan memotong karton bekas sesuai dengan bentuk yang ia inginkan. Kedua, membuat 2 bagian utama untuk kotak pensilnya, yaitu bagian atas dan bawah. Kemudian Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 yang sudah disampaikan oleh Aulia. Sekarang kelompok 2 siapa yang mau menanggapi? Oke, silahkan Abian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Apakah
boleh tidak memakai pita untuk menghias Boleh. buat pensil. Boleh. Boleh. Tidak diharuskan untuk memakai tinta sesuai kreativitas kalian masing-masing. Oke, tepuk tangan dong untuk baik anak-anak, tadi sudah bagus sekali presentasi dari kelompok 1 dan sudah ditanggapi kelompok 2. Sekarang kita sampai pada tahap terakhir, yaitu kita marilah bersama-sama merefleksi diri. Kita kembali lagi menilai bagaimana proses pembelajaran kita. Oke, untuk pembelajaran kita bagaimana? Kalian sudah paham semua mengenai teks prosedur? Udah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.